Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda, selalu upload konten 2 hari sekali, itu selalu kita update ya. Silakan datangi saja dashboard atau misalnya video-video itu akan selalu update 2 hari sekali. Kita akan membahas tentang video-video viral atau misalnya sesuatu yang sedang ramai atau misalnya ya yang penting bermanfaat lah gitu tentang parenting, coaching, motivasi atau dunia pendidikan, atau juga ada pertanyaan-pertanyaan dari viewers. Kalau misalnya pertanyaannya itu bisa ini ya, bisa berupa pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan misalnya atau keluhan-keluhan. Pokoknya apapun silakan ditanyakan saja selama itu bukan sara ataupun bukan sesuatu yang memang menyinggung pihak yang sana sini gitu, kita akan membalasnya melalui video. Jadi pertanyaan melalui komentar, dibalasnya melalui video. Ya, makanya stay tune terus di Beyond Education Podcast. Dan kita juga ada di Spotify. Silakan dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Baik. Siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman, gimana Gung? Pak Doni sehat, Pak Doni ya? Alhamdulillah sehat. Diminum dulu, Pak. Kosong. Gimik-gimiknya. Gimik aja. Oke Pak, ada pertanyaan nih Pak hari ini Pak. Apa nih? Dari viewers nih Pak. Oke. Jadi viewers kita bertanya tentang ini agak aneh juga sih pertanyaannya. Soalnya kan sekarang lagi musim-musimnya liburan. Benar. Liburan sekolah ya. Jadi ya jalanan longsong. Tapi pertanyaannya adalah menghilangkan rasa jenuh dalam bekerja. Iya. Hilangkan rasa jenuh dalam bekerja. Iya, bagaimana cara menghilangkan rasa jenuh dalam bekerja? Iya. Ya, mungkin selama 2023 ini ya, menjelang 2024 gitu ya. Jadi ada rasa jenuh mungkin pekerjaan ya. Iya. Karena setiap hari yang dilakukan adalah aktivitas yang sama, gitu kan. Terus pagi-pagi pulang sore gitu ya. Nah, mungkin kenapa? Kok bisa jenuh? Iya. Padahal kan seharusnya bahagia atau senang gitu dalam bekerja itu ya. Nah, kenapa Pak kira-kira penyebabnya itu, Pak? Penyebabnya ya diri kita sendiri, Gung. Iya. Simpel. Kenapa kita jenuh? Iya. Biasanya kalau kita jenuh dalam bekerja, ada yang salah gitu. Bukan pekerjaannya, tapi kitanya. Kita mungkin ya ada istilah ya, kalau kita bekerja tuh harus in the right place gitu. Jadi kalau kita udah salah pekerjaannya, ya bukan berarti intinya pekerjaannya itu yang 100% salah. Tapi diri kita aja yang kita tuh berada di tempat yang salah. Ini harus dibedakan gitu. Karena selama ini kan kita nyalain pekerjaan. Iya, biasanya gitu. Kerjanya gini-gini aja gitu ya. Iya, benar. Kerjaannya kok gini-gini aja, kok saya sulit berprestasi. Saya sulit bisa meraih karir yang tertinggi gitu. Ya, kalau itu yang selalu kita keluh kesahkan, bukan berarti pekerjaan yang salah. Kitanya saja yang bukan berada di tempat yang tepat. Nah, disinilah yang kita harus evaluasi gitu. Karena selama ini kan kita bekerja, itu tujuannya hanya mencari uang. Nah, kalau uangnya dapat, kalau enggak, kitanya jadinya putus asa. Mulai tuh kita dilanda jenuh, ya, dilanda putus asa, gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ya udah kita nungguin tanggal 1 terus gitu, karena itu waktunya gajian. Iya, jadi terpaksa ya, terpaksa. Iya, karena terpaksa, Bu. Iya betul. Ya kita sudah memiliki beban keluarga, misalnya kita adalah pencari nafkah. Kalau nggak kerja gimana? Gitu dapur nggak ngebul, gitu. Jadi banyak hal yang memaksakan diri kita itu untuk stay di sana. Padahal seharusnya kalau kita sadari ya, namanya bekerja itu kan kita mengaktualisasikan diri kita. Iya sih. Kalau kita tidak bisa mengaktualisasikan diri kita tidak bisa membawa hati kita di dalam pekerjaan tersebut, ya berarti kita akan tersiksa sampai selamanya gitu. Makanya saya selalu bilang ya, sharing itu ke orang-orang bahwa ketika kita bekerja, tanya dulu. Niat kita tuh apa bekerja di sana? Nah, udah cocok belum gitu kan? Iya benar. Betul. Benar. Jangan terblur dengan hanya sekedar mencari uang gitu. Karena kalau kita sekedar mencari uang, itu adalah alasan yang paling terlemah.
yang membuat kita cepat untuk putus asa. Apalagi uang itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang bisa menjadi apa ya namanya itu Booster kendali ya. kita. Kendali, Kadang uang itu di luar kendali kita, Bung. Kita nggak tahu besok kita akan mendapatkan berapa. Ya mungkin kalau orang kantoran gitu ya, udah jelas gitu. Bahwa yang namanya gajian setiap tanggal 1, jumlah gaji kita sekian misalnya. Nah, tapi ketika misalnya perusahaan mengalami masalah, tiba-tiba harus ada pengurangan gaji, bagaimana biasanya sikap kita sebagai karyawan? Kalau misalnya kita tujuannya hanya mencari uang, itu akan kecewa banget, Pak. Iya, pasti. Aduh, gimana ya gitu. Kalau perlu kita niat awalnya gitu kan, niat awalnya kita hanya untuk uang itu. Hanya gitu. untuk uang itu. Betul. Kita nggak punya dedikasi sama perusahaan. Betul. Jadi perusahaan mau untung kayak, mau rugi kayak, gue harus menang. Iya itu. Ya. Nah, disinilah yang membuat kita sulit gitu, Bung. Bisa menikmati pekerjaan kita. Jadi wajar kalau kita cepat bosan, kita ya pulang dari bekerja kita mencari pelarian, ya. Jadi hal negatif saja yang kita kerjakan gitu, karena kita ingin melepaskan rasa stres kita sebenarnya. Penatnya itu ya. Ya ini umumnya yang terjadi. Betul. Makanya yang saya lihat kan orang-orang yang bekerja tidak menempatkan hatinya di sana, pasti dia butuh pelarian. Apapun jenis pelariannya ya. Iya. Ya masih mending kalau yang positif ya, Pak. Kebanyakan negatif dong. Beneran. Itu juga yang terjadi sama saya. Bener, orang-orang kantoran tuh kan ada aja gitu yang lagi inilah maksudnya di diskotik gitu. Iya, diskotik, narkoba, macam-macam itu karena stres mungkin. Benar. Karena kita dilanda stres. Orang stres itu kan pasti butuh pelarian. Kalau enggak dia bakalan jadi depresi. Betul. Ini yang kita nggak sadari gitu. Ternyata yang namanya dampak dari pekerjaan kita itu, waduh, kemana-mana, Gung. Iya. Akhirnya yang rugi ya kita sendiri gitu. Makanya saya selalu bilang, kalau kita bekerja itu tanya niat kita dalam bekerja itu apa. Ya, itu dulu di awal, Pak, ya, pastikan. Itu dulu di awal, agar kita nggak salah niat. Karena kalau sampai kita salah niat, waduh panjang itu nantinya peristiwanya tuh. Makanya saya pribadi pernah merasakan waktu dulu saya bekerja karena uang gitu ya. Waduh, kapan lagi nih umur kepala 2 udah punya uang gaji puluhan juta gitu. Pas saya merasakan pekerjaan tersebut, kok gue nggak nyaman ya? Kok gue nggak enjoy gitu? Yang gue lihat kapan waktu pulang. Jam-jam yang ditunggu tuh. Iya, itu jam-jam. Lama banget rasanya. Apalagi dulu saya pakai sistem kontrak gitu ya. Jadi berbulan-bulan lamanya saya harus stay di satu tempat gitu. Saya kayak menghitung hari gitu. Ini menyiksa banget. Padahal secara gaji, besaran uang yang bisa saya terima itu sangat besar untuk usia saya tersebut. Nah, akhirnya setelah saya selesai kontrak gitu ya, saya pulang ke rumah, ya saya butuh pelarian lah. Karena saya harus menghilangkan rasa jenuh saya di waktu saya bekerja sebelumnya. Dan pelarian saya yang tadi saya udah katakan di awal, pasti yang negatif. Hura-hura. Hura-hura, ya kan. Akhirnya uang yang saya miliki ya nggak jelas habis kemana gitu. Hilang tiba-tiba. Iya, hilang tiba-tiba. Padahal saya punya uang ratusan juta. Nah inilah yang saya selalu sharing gitu ya ke orang-orang. Bukannya kita nggak butuh uang, betul. Tapi ketika kita bekerja, jangan alasan uang tersebut itu yang memonopoli. Nah, ya itu yang dijadikan yang utama gitu. Benar, yang kita jadikan utama. Akhirnya ketika kita melakukan hal tersebut dan nggak sesuai dengan ekspektasi kita, kita merusaknya sendiri gitu. Ya ini terjadi sama teman-teman saya, yang dia niatnya itu hanya mencari uang. Akhirnya apa coba? Dia sudah tahu ini pekerjaan yang bukan yang dia suka gitu. Dia terpaksa aja melakukan hal itu semua. Tapi karena dia sudah punya lifestyle, ya, yang dia sendiri sudah nyaman di situ, akhirnya dia nggak berani gitu keluar dari zona nyaman.